Direkam ini. Galena. Sisi ulang-ulang. Iya, Mbak Lena. Iki suarane sopo kok lagi lorong ini? Nopal. Hafal paling. Ayo dimulai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hendrik Pandu Bakti dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang berbahagia pada sore hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadini Hardayanti dengan NIM akhir 133 dari Prodi S1 Pendidikan IPS kelas 2022A, akan menjadi moderator pada sore hari ini dengan topik pembelajaran yakni bab 2 Identitas Nasional. Sebelum masuk kepada sesi presentasi, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar pembelajaran pada sore hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Amin. Baik, selanjutnya yakni sesi presentasi yang akan dipimpin oleh teman saya yakni Mas Naufal. Kepada Mas Naufal dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yakni identitas nasional. Di sini anotasi materi yang akan kita pelajari pada materi identitas nasional itu ada 8. Yang pertama yaitu konsep identitas. Yang kedua nasionalisme. Kemudian yang ketiga nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya. Yang keempat nasionalisme dalam perspektif demografis. Yang kelima nasionalisme dalam perspektif politik. Yang keenam, nasionalisme dalam perspektif otonomi daerah. Yang ketujuh, yakni nasionalisme dalam perspektif dinamika globalisasi. Kemudian yang terakhir, nasionalisme dan identitas nasional. Yang pertama, yakni konsep identitas. Apa itu konsep identitas? Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri. Definisi identitas diri secara umum adalah sebuah kelanjutan menjadi seseorang yang tunggal dan pribadi yang sama yang dikenali oleh orang lain. Dalam perspektif psikologi kepribadian, identitas diri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Dengan demikian, identitas diri adalah suatu pengertian yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Identitas diri bisa disebut kesadaran diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri
konsep diri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsep identitas merupakan pertanyaan ke arah diri sendiri atau self yang menekankan pada identitas dibentuk oleh mereka sendiri. Maka identitas dapat disimpulkan sebagai suatu konsep diri yang terbentuk di lingkungan tempat dia berada yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Next. Kemudian, apa itu nasionalisme? Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara kebangsaan atau nation state, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Rasa cinta tanah air yang tidak berlebihan tentunya. Nasionalisme itu sendiri dapat didefinisikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu didefinisikan dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit itu sendiri adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Kemudian nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Next. Kemudian nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya. Nasionalisme dalam perspektif ketahanan budaya atau nasionalisme dan ketahanan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Bahkan keduanya merupakan bagian penting dalam membahas kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah, etnisitas, dan budaya nasional. Ketahanan budaya sebagaimana ditunjukkan dalam kualitas mental atau psikologis bangsa yang menjadi komponen penting negara bangsa telah dibentuk dan dipertahankan oleh setiap individu atau kelompok bangsa melalui kearifan lokal masing-masing. Oleh karena itu, rasa nasionalisme terhadap negaranya menjadi barometer penting dalam mengukur kuat atau lemahnya ketahanan budaya bangsa di tengah-tengah pergaulan bangsa lain. Next. Kemudian nasionalisme dalam perspektif demografis. Nasionalisme dalam perspektif demografis, keterkaitan antara nasionalisme dengan demografis dapat disimpulkan dalam tiga hal, yaitu yang pertama, demografis menjadi unsur penting yang mendasari timbulnya perubahan di dalam masyarakat, baik perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun ketahanan keamanan negara. Kemudian yang kedua, demografis merupakan faktor pendorong bagi timbulnya mobilitas dan migrasi manusia pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Kemudian yang ketiga, demografis merupakan aktor penentu bagi kuat lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasar etnis terhadap negaranya. Dalam hal ini, semakin mampu negara dalam mensejahterakan rakyat atau warga negaranya, maka akan semakin kokoh rasa kebangsaan warga negaranya. Next. Kemudian yang keempat, nasionalisme dalam perspektif politik. Nasionalisme dalam perspektif politik, beberapa masalah itu terjadi pada bangsa Indonesia itu sendiri, dalam hal politik maupun dalam hal hukum dasar, yaitu yang pertama, lagu kebangsaan Indonesia Raya hanya berkumandang pada setiap upacara bendera saja, tanpa diajarkan atau ditanamkan manfaatnya ditanamkan manfaatnya ke dalam sanubari warga bangsa. Kemudian yang kedua, pengibaran sang saka merah putih hanya dilakukan pada saat upacara bendera saja, tanpa diajarkan dan ditanamkan manfaatnya ke dalam sanubari warga Indonesia atau warga bangsa.
Kemudian yang ketiga, pergeseran prinsip-prinsip pemerintahan dari sistem presidensial ke arah sistem parlementer, sistem demokrasi terpimpin, dan sistem totaliter. Pada masa lalu tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perubahan menuju pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Atau bisa dikatakan clean governance and good governance. Next. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dasar-dasar yang diletakkan oleh para pendiri negara dibanding dengan implementasi para pemimpin negara setelah era para pendiri negara dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Para pendiri negara telah mampu meletakkan pemahaman keindonesiaan secara sempurna untuk mendirikan negara yang merdeka. Akan tetapi, para pemimpin pasca berdiri menerjemahkan keindonesiaan itu belum final, sehingga perlu diinterpretasi, dikembangkan terus dan diaktualisasi sesuai perkembangan zaman. Kemampuan para pemimpin negara di masa yang akan datang lebih ditekankan pada upaya merawat, mengelola, melestarikan, dan menyempurnakan sikap, pandangan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri negara atau para pendahulunya untuk mengisi kemerdekaan dan membangun masa depan bangsa yang lebih maju, modern, dan lebih bermanfaat. Next. Kemudian nasionalisme dalam perspektif kedaerahan atau otonomi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, merupakan sejarah baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pengalaman mengimplementasikan konsep otonomi daerah menunjukkan adanya pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dari pemerintahan, rekrutmen birokrasi, maupun perimbangan pendapatan. Otonomi daerah sebagai konsep baru berusaha untuk menemukan latar belakang adat istiadat, identitas daerah, dan kebudayaan daerah masing-masing. Sebagian daerah telah siap dalam melaksanakan otonomi daerah, sedangkan sebagian yang lain masih menghadapi berbagai masalah dalam pelimpahan wewenang, kekuasaan, kemajemukan kebudayaan, dan pembangunan di wilayah masing-masing. Kemudian, nasionalisme dalam perspektif dinamika globalisasi. Nasionalisme secara konseptual merupakan bangunan atau konstruk yang sengaja ditumbuh kembangkan untuk menuju pembentukan negara bangsa yang lebih modern. Proses globalisasi yang senantiasa dikaitkan dengan isu demokratisasi, HAM, dan pasar bebas yang secara konseptual merupakan ancaman, tantangan, peluang, dan gangguan dalam menyelenggarakan negara bangsa. Pada awal berdirinya negara Indonesia, nasionalisme dipahami sebagai konsep sentral untuk membangun Indonesia anti-kolonialisme, imperialisme, eksklusifisme, dan chauvinisme. Sebaliknya, konstruk nasionalisme dibangun dengan mengedepankan rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk negara, sikap pantang menyerah, dan sejenisnya. Dalam hal ini, konsep nasionalisme harus mampu memikat dan mengikat seluruh anasir bangsa tanpa membedakan latar belakang sara, daerah, dan budaya yang merupakan karakteristik khas Indonesia. Perjalanan nasionalisme Indonesia sangat kental dengan rujukan untuk membangun gagasan negara bangsa yang kokoh dan modern. Namun dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan terhadap konsep awal, seperti berlakunya Undang-Undang Dasar sementara, paham Nasakom.
Kemudian next, identitas dan nasionalisme. Nasionalisme dan identitas nasional ada 3 fase dalam menunjukkan perkembangan nasionalisme Indonesia, yaitu fase proto-nasionalisme atau awal pertumbuhan dan kristalisasi nasionalisme. Pada fase ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru terdidik dan berpandangan maju, modern, dan lebih sempurna, sehingga nasionalisme memiliki peran sentral dalam perkembangan Indonesia ke depan. Next, kemudian yang kedua, fase lahirnya pemimpin nasionalis. Fase ini dapat disebut sebagai nasionalisme politik, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan negara bangsa, penetapan elemen-elemen dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada fase ini, berhasil ditanamkan rasa kebangsaan, solidaritas, rasa cinta tanah air, dan semangat anti penjajah, sehingga kekokohan pemimpin nasionalis pada saat ini dapat diterima sebagai pembaharuan masa depan bangsa dan negara. Kemudian pada fase ketiga, Soeharto melakukan nasionalisme ekonomi dengan bersandar pada investasi modal asing dan berhasil membangun kehidupan ekonomi rakyat yang lebih mapan. Nah, dari ketiga fase itu, komitmen ini perlu dimantapkan lagi mengingat derasnya arus globalisasi di satu pihak dan terjadinya pergeseran nasionalisme yang bersumber pada sisi budaya, kependudukan, sosial, ekonomi, etnisitas, otonomi daerah, dan sebagai berikut. Semua faktor tersebut perlu diantisipasi dengan menemukan kembali identitas nasional bangsa Indonesia. Untuk itu, maka bangsa Indonesia perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menegakkan NKRI. Kemudian yang kedua, membangun bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, melakukan pendidikan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan karakter sebagai manifesta pendidikan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang jelasnya bisa disampaikan. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi telah selesai. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa resign atau ditulis di kolom chat. Silakan. Oke, baik. Mahfuz, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Subaidillah dengan NIM terakhir 118. Ingin bertanya, apa saja contoh nasionalisme sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan suatu bangsa? Oke, izin menjawab. Dari pertanyaan apa yang disampaikan oleh Mahfuz, apa saja contoh nasionalisme sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan suatu bangsa? Nah, di sini contoh nasionalisme sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan itu ada Bhinneka Tunggal Ika, Lambang Negara Garuda, Dasar Negara Pancasila, dan tentunya bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena mengapa? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Nah, itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mahfuz. Apabila ada sanggahan, Tidak ada, terima kasih. oke, baik. Oke, ada pertanyaan lagi?
Tidak ada yang mau ditanyakan lagi ini. Saya. Pal. Aku kok. Ya, iki wis sesi tanya jawab ta? Sampun, Mbak. Oke, aku izin bertanya ya. Ayo yang mau ditanyakan lagi. Perkenalkan, nama saya Fitri Afriliani dengan NIM akhir 088. Di sini saya eh akan mengajukan pertanyaan, yaitu saat ini kan generasi milenial itu memiliki banyak krisis rasa nasionalisme dan kebangsaan. Bahkan rasa nasionalisme dan kebangsaan itu sudah sangat memprihatinkan di kalangan mahasiswa. Lalu, cara apa saja menurut Mas Noval sebagai mahasiswa, cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan tersebut di era milenial, terutama pada kalangan mahasiswa? Terima kasih. Oke, Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mbak. Tia. Cara menumbuhkan rasa nasionalisme ini bisa dilakukan dengan memulai hal dulu. Contohnya saja, kita kan dulu pastinya itu kan apa, sebentar. Cara menumbuhkan rasionalisme yang dilakukan oleh mahasiswa ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu dengan membaca buku sejarah. Mengapa kita perlu membaca buku sejarah? Karena dengan membaca buku sejarah, kita akan memberikan kesempatan kepada generasi muda saat ini agar kita mengetahui atau dapat mengetahui kondisi para pahlawan di masa lalu. Perjuangan yang dilakukan pahlawan atau para pendahulu kita yang dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu, itu kan bisa dapat mengingat ulang cara membaca buku sejarah itu. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara menonton film yang bertema sejarah. Selain membaca, menonton film yang bertema sejarah dan perjuangan memotivasi generasi muda saat ini untuk bisa menaikkan perasaan nasionalisme pada negara mereka dengan lebih baik. Menonton juga kerap jadi salah satu cara untuk bisa menghabiskan waktu yang bermanfaat. Nah, dengan kita menonton film sejarah ini, itu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kepada diri kita, atau bahkan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme ini kepada para mahasiswa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Jika ada sanggahan, bisa apa yang lainnya mau tambahkan? Baik, terima kasih.
Ayo, ada mau ditanyakan lagi? Ini sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, dah. Kalau sudah ada yang ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Noval. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.